Ya, pemirsa, sebelum melanjutkan dialog hari ini, rekan Eliza Hasan akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Eliza, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Poppy Zedra. Pemirsa, seiring dengan pelebaran defisit APBN melalui Perpres nomor 72 tahun 2020, kebutuhan pembiayaan utang bertambah sebesar 903 triliun rupiah. Sumber pembiayaan ini dibagi menjadi 3 kelompok, di mana pembagian beban dengan skema burden sharing ini dilakukan pada pembiayaan di 2 kelompok, yaitu belanja public goods alias menyangkut hajat hidup orang banyak, serta belanja non-public goods untuk UMKM dan korporasi. Kita lihat di sini untuk revisi APBN sendiri, ini adalah dampak COVID-19 ke APBN 2020. Kita lihat dalam Undang-Undang APBN 2020, defisitnya adalah sekitar 307,22 atau 1,76%. Setelah direvisi menjadi 1.039,22 triliun rupiah atau 6,34%. Jadi ini kita lihat bertambah 732 triliun rupiah. Nah, kemudian kita lihat juga kebutuhan investasi dan lain-lain itu. Ini kita lihat untuk di Undang-Undang APBN 2020 sebelum pandemi ini adalah 4,63 triliun rupiah. Lalu setelah direvisi menjadi 181,24 triliun rupiah. Ada penambahan 136,62 triliun rupiah. Lalu kita juga lihat di sini untuk kebutuhan pembiayaan utang di Undang-Undang APBN 2020 sebelumnya adalah 741,84 triliun rupiah. Setelah direvisi menjadi 1.645,3 triliun rupiah, naik 903,46 triliun rupiah. Kemudian kita akan melihat terkait dengan burden dan sharing ini. Nah, ini dia skema pembiayaan dampak COVID-19, yaitu adalah burden sharing pemerintah dan BI. Yang pertama adalah terkait dengan belanja public goods. Ini masuk dalam burden sharing. Ini mencakup kesehatan, perlindungan sosial, sektoral KL dan Pemda. Jadi totalnya ini sekitar 397,56 triliun rupiah. Selanjutnya kita lihat lagi. Ini skemanya seperti apa? Nah, ini pemerintah terbitkan SBN, kemudian dibeli seluruhnya oleh Bank Indonesia melalui private placement. Kemudian tingkat kupon sebesar BI reverse repo rate ditanggung sepenuhnya oleh BI. Dan yang ketiga adalah SBN, ini sifatnya tradable dan marketable. Kemudian kita lihat yang kedua, ini skema kedua adalah belanja non-public goods masuk dalam burden sharing. Ini mencakup dukungan untuk UMKM, dukungan untuk korporasi non-UMKM. Totalnya adalah 170,3 triliun rupiah. Bagaimana skemanya? Ini dia skemanya untuk non-public goods burden sharing ini adalah pemerintah terbitkan SBN di pasar. Suku bunga pasar dibagi 2, di mana pemerintah menanggung hingga 1% di bawah repo rate dan BI menanggung sebesar perbedaan suku bunga pasar hingga 1% di bawah repo rate. Selanjutnya kita lihat ini skema ketiga. Skema ketiga pembiayaan dampak COVID-19 ini adalah dengan belanja non-public goods lainnya. Ini tidak termasuk dalam burden sharing. Ini adalah skemanya pemerintah akan terbitkan SBN senilai kebutuhan belanja non-public goods lainnya, yaitu 328,87 triliun rupiah. Bunga atau market rate sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya yang terakhir adalah kita lihat terkait dengan biaya. Ini adalah biaya penanganan COVID-19 sendiri, di mana Perpres nomor 72 tahun 2020 ini terkait dengan kesehatan mencakup 87,55 triliun rupiah, perlindungan sosial 203,90 triliun rupiah, sektoral KL dan Pemda sebanyak 106,11 triliun rupiah, UMKM 123,46 triliun rupiah, ada pembiayaan korporasi, kemudian insentif usaha sebesar 120,61 triliun rupiah. Jadi totalnya adalah sebanyak 695,2 triliun rupiah untuk biaya penanganan COVID-19 berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2020. Demikian data-data yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda, Poppy Zedra.
Baik, Eliza, terima kasih untuk informasinya. Kami lanjutkan kembali dialog bersama Pak Justinus dan juga Pak Firmansyah. Saya ke Pak Justinus. Ini kan dananya tuh sudah ada begitu, sudah ada solusi untuk mempercepat misalnya biaya ketersediaan untuk membayar hutang, kemudian juga untuk pemulihan ekonomi. Tapi pertanyaannya kemudian adalah soal serapan, Pak, yang sampai saat ini kemarin juga minggu lalu sempat membuat Pak Jokowi sempat marah-marah dengan para menterinya begitu. Nah, ini kendalanya sampai di mana? Apakah serapannya juga masih cukup lambat? Dan bagaimana realisasi untuk menjamin ini betul-betul terrealisasi sesuai dengan anggaran yang ada? Ya, Mbak Popi, untuk serapan itu dibagi dua ya. Ada serapan yang sifatnya belanja rutin oleh kementerian lembaga, sudah cukup bagus. Bahkan seperti Kemensos sudah 108%, artinya sudah jauh di atas anggaran rutin mereka. Lalu Kementerian Kesehatan dan yang lain-lain yang cukup besar juga sudah di atas 45%, artinya sudah cukup bagus. Nah, memang yang jadi concern adalah seperti Pak Presiden sampaikan, belanja justru di stimulus penanganan COVID ini. Ini yang perlu dipercepat. Tetapi sampai dengan 1 Juli sudah ada banyak perbaikan. Setidaknya yang dulu 1,53% itu sekarang sudah 5,2%, sudah cukup bagus progresnya. Dan yang sudah didipakan itu sudah cukup besar, sudah di atas 25 triliun, artinya ini siap untuk dibelanjakan. Lalu yang kedua, anggaran COVID ini kan sifatnya cadangan, jadi tidak harus dipakai semuanya juga. Jadi lebih bagus kalau kita mengukurnya adalah dari berapa yang telah didipakan, lalu sudah direalisasikan berapa, bukan dari cadangan seluruhnya. Karena juga ada kemungkinan tidak terpakai seluruhnya, seperti insentif fiskal, atau nanti biaya penanganan COVID yang mengasumsikan ada 300.000 pasien misalnya. Bisa tidak terserap semuanya, tapi kita memang mendorong. Dan perbaikan dari Kemenkes dan lain juga sangat cepat, membuat perubahan aturan di lapangan. Kita berharap bulan Juli ini bisa diselesaikan setidak-tidaknya untuk insentif tenaga kesehatan, untuk reimbursement rumah sakit yang menangani COVID, santunan kematian tenaga medis, itu kita selesaikan. Nah, selebihnya untuk bansos sudah sangat bagus, karena sudah hampir 60% penyerapannya dengan perpanjangan sampai dengan Desember 2020. Nah, sekarang tinggal kita monitor untuk belanja barang yang terkait dengan COVID yang sudah didipakan ini yang justru akan banyak membantu di lapangan, rumah sakit, tenaga medis, Paskes, supaya bisa memiliki fasilitas yang lebih memadai, sehingga masyarakat banyak terbantu karena ini. Oke. Untuk menjawab tudingan-tudingan dari masyarakat soal misalnya apa yang telah terjadi, Pak Jokowi sempat marah begitu, kemudian videonya juga dilihat oleh masyarakat soal serapan ini. Ini tugasnya Kemenq ke depan memang agak berat karena kondisinya adalah bagaimana menjaga fiskal tetap berjalan dengan baik begitu di tengah kondisi defisit APBN yang juga terus bertambah begitu. Ini bagaimana Pak tantangan ini dijawab oleh Kemenq? Ya, tentu ini bukan hal yang mudah, kami mengakui, dan justru disitulah perlu tadi Prof. Firmansyah mengatakan tindakan kolektif, gotong royong, kerjasama. Nah, kita harus memastikan APBN, kebijakan fiskal moneter kredibel, governance-nya bagus. Di sisi lain, jangan mengorbankan kecepatan karena masyarakat, pelaku usaha butuh dukungan lebih cepat. Nah, ini yang dicari temunya. Lalu bagaimana ke depan? Tahun ini dan tahun depan APBN kita masih akan ekspansif karena bagaimanapun kita menghadapi sesuatu yang luar biasa. Tetapi setelah itu skenario kita adalah konsolidatif, bagaimana pemulihan ekonomi yang diharapkan lebih cepat ini segera bisa menciptakan dampak positif, termasuk antara lain adalah nanti penerimaan pajak secara gradual bisa meningkat sehingga kita punya ruang fiskal cukup untuk membiayai pembangunan APBN ini dan juga menjamin kesinambungan pembiayaan karena beban utang yang muncul karena COVID ini. Ini yang rasanya menjadi bagian dari effort kita, maka disiplin fiskal, konsolidasi fiskal, termasuk bagaimana kebijakan ekonomi fiskal moneter itu saling kait-mengkait dan harmonis, itu menjadi prasyarat mutlak, Mbak Putri.
Oke, baik. Saya ke Pak Firmansyah, apa input yang mungkin bisa diberikan dari sisi ekonom sendiri terkait dengan skema burden sharing ini dan juga implementasinya ke depan? Karena ini yang ditunggu oleh rakyat, sungguh rakyat menunggu implementasi realisasi anggaran ini agar misalnya tidak banyak pemikiran-pemikiran negatif di tengah kondisi pandemi. Ya, memang kecepatan dan kecepatan untuk merealisasikan anggaran yang sudah dianggarkan itu menjadi kunci saat ini. Jadi seberapa cepat ekonomi kita bisa recovery, seberapa cepat sektor ekonomi sampai di tingkat bawah itu bisa bergerak kembali, kemudian juga sektor dunia usaha juga bisa mulai berjalan lagi, itu sangat ditentukan kecepatan implementasi dari anggaran yang sudah dialokasikan. Semakin cepat, semakin tepat, tentu dampaknya akan menjadi lebih positif. Memang yang kita perlukan saat ini adalah selain juga grand skenario terkait dengan berapa jumlah yang kita butuhkan secara nasional, tetapi pentahapan economic recovery yang akan kita lakukan itu juga harus jelas juga. Kenapa? Karena memang sejumlah skenario yang berkembang saat ini terkait dengan economic recovery post COVID-19 itu rasanya terjadi secara gradual. Katakanlah contohnya misalnya pembukaan mal yang sekarang ini sudah terjadi. Apakah lantas serta-merta masyarakat berbondong-bondong belanja, kemudian beli baju, beli pakaian, seperti sebelum adanya COVID? Kan tidak itu terjadi. Kenapa? Karena memang masyarakat pertama, mereka yang masih bekerja, masih mendapatkan gaji, tentu berpikir ke depan, seberapa lama pandemi ini akan terjadi. Yang kedua, mereka yang terkena PHK, dirumahkan tanpa ada gaji, kemudian dipotong, tentu mereka akan mengerem belanjanya. Kemudian kapasitas mal itu juga 50% dari kapasitas terpasang. Jadi pemulihan ekonomi rasanya akan terjadi secara gradual. Saya sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Justinus, itu kenapa memang selain kecepatan-ketepatan, tetapi juga kesesuaian antara anggaran yang akan dikucurkan dengan desain proses recovery ekonomi yang akan kita jalankan, itu juga harus berjalan beriringan. Industri mana yang harus kita support terlebih dahulu? Kan kalau saya lihat di anggarannya kan masih gelondongan nih, UMKM, korporasi, tapi UMKM seperti apa? Korporasi di sektor mana? Ini yang rasanya juga perlu dipetakan. Baik, oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana stimulus-stimulus yang sudah digelontorkan pemerintah ini, implementasinya dan realisasinya sudah sebesar apa, berdampak kepada masyarakat. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Hot Ekonomi.